Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu si kaya itu memanggil bendahara itu dan berkata, apakah yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul, aku tidak dapat. Mengemis, aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu kepadanya, inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, saudara, berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang ini, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Maka aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Semoga semua sehat. Semoga semuanya rezekinya lancar. Amin. Ada istilah yang barangkali sering kita pakai. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Benar ya? Itu hampir kita dengar kalau kita sedang marah. Kamu itu kalau berani melakukan itu harus bertanggung jawab. Atau kalau di depan itu ada kecelakaan kadang rame ya. Siapa yang harus bertanggung jawab, membetulkan kendaraannya yang rusak dan seterusnya dan seterusnya. Pertanggungjawaban itu dibutuhkan jika orang melakukan suatu pekerjaan. Nah, hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan yang ingin saya ajak bermenung mengenai pertanggungjawaban itu. Apa kisahnya? Kisahnya sangat mudah kita tangkap. Bahwa seorang bendahara yang tidak jujur justru dipuji. Aneh ya, wong ya ora jujur kok dipuji. Apakah yang dipuji itu ketidakjujurannya? Letak ketidakjujurannya bagaimana? Bahwa si bendahara ini
ketika dipercayai oleh majikannya, kaya disebut kaya. Ketika memberikan hutang itu dinaikkan. Contohnya tadi 100 tempayan minyak dan 100 pikul gandum. Nah, menariknya adalah ketika bendahara ini mau diputus, diberhentikan karena perbuatannya, karena ketidakberesannya, maka bendahara ini kemudian menurunkan surat hutang yang semula 100 tempayan minyak menjadi berapa? 50. Yang semula 100 pikul gandum menjadi berapa? 80. Janjane 50% dari minyak itu, tempayan minyak itu baten itu keuntungan, komisinya. Jadi dia juga tidak rugi sebetulnya. Majikannya yang disebut orang kaya tadi juga tidak dirugikan karena kembalinya berapa? Sama-sama 50. Kalau gandum yang semula 100 pikul menjadi 80. 20 itu sebetulnya fidya, komisi dia. Dia tidak dapat untung, tuannya juga tidak dirugikan. Nah, yang menarik adalah bahwa ketika dia dalam keadaan terjepit, dalam keadaan kritis, dia sanggup berpikir tentang keselamatannya. Dia sanggup mengantisipasi hidupnya supaya kalau nanti diputus, diberhentikan oleh tuannya, dia masih selamat. Istilah selamat dalam bacaan tadi menyebut kalau nanti sudah tidak dapat bekerja lagi, yang mendapatkan kebaikan tadi yang dikurangi 50% tadi dan juga 20%, syukur-syukur bisa memberikan tumpangan. Kan sudah diberikan kebaikan toh. Hukum masyarakat kan seperti itu kan. Sudah kita berbuat baik kepada orang, kadang-kala kita memiliki pamrih. Supaya apa? Supaya kita juga mendapatkan kebaikan yang sama. Meskipun kadang-kala yang terjadi adalah sebaliknya. Nah, yang ingin saya katakan, bahwa sikap antisipatif si bendahara inilah yang dipuji. Mengikat mamon, menjalin persahabatan dengan orang lain dengan menggunakan harta. Jadi yang semula harta itu menjadi orientasi dia, keuntungan. Dan keuntungan itu dilakukan dengan cara tidak benar, memeras, mencekik dan seterusnya, yang juga digambarkan dalam bacaan pertama. Hampir mirip sikap atau sifat si bendahara, bahwa ada orang-orang yang senang. Dalam bacaan pertama tadi saya membayangkan seperti ini. So pasarannya neng dia, pasaran itu kan pasaran Jawa ya. Kalau pon di tempat mana, kalau kliwon di mana, kelitian itu kan biasanya seperti itu kan pasarannya kan. Nah itu kan kesempatan untuk menjual sesuatu. Nah menariknya dalam bacaan pertama tadi, kalau mau jual ya nanti dijual kepada orang yang miskin karena bisa mengeruk keuntungan yang lebih besar. Dan bahkan tadi akan menjual terigu yang tua atau expired, wes kadaluwarsa dijual. Ini sungguh tindakan yang tidak terpuji dalam bacaan pertama diwartakan itu. Nah kembali kepada kisah bendahara tadi, ketidakadilan dengan cara melakukan cara-cara yang tidak benar, merugikan orang lain, inilah yang tidak terpuji, tetapi sikap antisipatifnya itu justru dipuji. Yesus tadi kemudian menegaskan begini, aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong kamu lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Kata kemah abadi ini kan bukan kemah pramuka Bapak Ibu, ya kan? Semua kan pernah ikut pramuka ya, kecuali generasi corona ya tidak bisa kemah pramuka ya, kemah online dulu. Kalau sudah selesai pramukanya, kemahnya dibongkar enggak? Enggak, pasti dikukuti. Nah kenapa ini disebut kemah abadi? Supaya mengikat persahabatan dengan mamon, supaya nanti diterima di kemah abadi. Ini gambaran masa depan hidup kita sesudah kematian, supaya kita selamat. Maka permenungan bagi kita adalah belajar dari bendahara tadi. Bukan belajar atas ketidakjujurannya, tetapi belajar dari sikap antisipatifnya,
mempersiapkan masa depannya supaya di tengah masa kritis itu dia bisa selamat. Pertanyaannya sekarang kurang lebih begini. Bapak Ibu, hidup saudari-saudara masih berapa tahun lagi? 100 tahun lagi? Ya enggak. 10 tahun lagi? Belum tentu. 2 tahun lagi? Tidak tahu. Kan misteri nih, kapan kita akan gitu ya, minta minyak suci lalu Mingga ing Firdaus dinyanyikan seperti itu kan, atau derek Dewi Maria itu kan alias RIP itu ya, kita kan nggak tahu. Maka bacaan ini membantu untuk merenungkan hidup kita. Kita ini mendapatkan kesempatan yang luar biasa oleh Tuhan. Hidup, nafas, anugerah, rahmat yang selama ini boleh kita nikmati. Yang dalam bahasa tertentu kita masih mengembara, kita masih berziarah. Oleh karena itu dalam pengembaraan kita, dalam peziarahan hidup kita, apa yang kita lakukan? Tentu bukan seperti bendara yang tidak jujur, yang memeras hak orang lain. Bahkan dalam referen Mazmur tanggapan tadi kita semua mendengarkan, pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Hai, orang-orang miskin itu mendapat pertolongan oleh Allah loh ya. Jangan sampai kita pun memeras orang miskin, menunda gaji karyawan, dan juga memotong gaji karyawan semena-mena. Itu yang tidak disukai oleh Tuhan menurut bacaan kita hari ini. Maka ada lagu yang sangat terkenal tapi saya lupa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini. Nah, wes tekan kono sik. Tapi endingnya, ekornya apa ekornya? Bila saatnya ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mumpung isih seger waras wires, tinimbang sok ben lembe-lembe rasa apa-apa ya. Mari berbuat baik, mempergunakan yang kita miliki, entah harta kita, entah bakat kita, entah anugerah Tuhan yang kita terima. Kita gunakan supaya, yaitu tadi, antisipasi hidup kita agar masuk dalam kemah abadi. Pesan Yesus tadi juga sederhana tapi berat. Begini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Perkara-perkara kecil menjadi tolok ukur, indikasi bagi hidup kita. Kalau kita sanggup menjalankan tugas-tugas kita, tanggung jawab kita, karena pada gilirannya akan dimintai pertanggungjawaban, seperti bendara itu juga dimintai pertanggungjawaban oleh tuannya. Maka apa yang kita lakukan? Bapak Ibu yang bisa menemukan jawabannya, berbuat kebaikan dan bukan kejahatan. Supaya apa? Dengan cara itu kita boleh mencapai, merasakan keselamatan yang Tuhan janjikan. Supaya pada akhirnya kita pun berani mengatakan, kalau saya sudah tidak bisa apa-apa, yang penting hidup saya sudah jadi berkat. Kita hening sejenak.